Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Kenalkan, nama saya Agus Salim, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 dari LPTK Muhammadiyah Jember dengan nomor peserta 2021509189. Saya adalah guru kejuruan agribisnis tanaman perkebunan di SMK Negeri 1 Klayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Adapun materi yang akan saya tampilkan mengidentifikasi bagian hand traktor dan fungsinya. Untuk itu, saya akan menampilkan video praktek secara blended karena di sekolah saya sudah dilaksanakan tatap muka terbatas. Mohon masukan dan saran Bapak Ibu dosen penguji agar kegiatan pembelajaran saya berikutnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, pada masa pandemi ini, Bapak berharap kepada siswa-siswi semua untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena di masa pandemi ini, kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, maka akan berdampak atau terpapar namanya COVID-19. Jadi tolong patuhi protokol kesehatan. Untuk itu, pada kesempatan ini, Bapak di mata pelajaran alat mesin pertanian minta kepada Satrio untuk memimpin doa untuk dimulai pembelajaran hari ini. Silakan kepada Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waja'alna min ibadika sholihin. Berdoa selesai. Terima kasih Satrio, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak berharap kalau kita di luar lapangan biasanya kita berdiri tegap. Sekarang kita posisinya duduk siap. Kalau kita berdiri siap, sekarang namanya duduk siap. Baik, Bapak akan putarkan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya.
Terima kasih kepada siswa-siswi semuanya. Setelah mendengarkan lagu kebangsaan ini, mudah-mudahan meningkatkan rasa nasionalisme terhadap pelajar semua. Itu harapan, dan juga Bapak berharap semuanya mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan menjadi generasi yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Baik, hari ini Bapak sudah kirim absen ke Mapel Alat Mesin Pertanian. Nanti silakan siswa-siswi semua mengabsen di sana, karena absen inilah merupakan tolak ukur Bapak untuk melakukan penilaian. Walaupun ini bukan tatap muka, hanya tatap maya, tapi dalam absen itu sangat penting sekali. Baik, kemudian hari ini Bapak akan bagi dua kelompok. Kelompok pertama itu Ardianto, cek suara Ardianto, ya kamu kelompok 1. Nanti kamu buat kelompok 1 itu grupnya. Grup kelompok 1, grup belajar dalam untuk diskusi. Itu kelompok 1 Ardianto, oke, Bapak tentukan saja. Nanti Ardianto silakan membacakan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 2 diwakili oleh Satrio. Assalamualaikum ya, Satrio. Oke, Satrio ya. Jadi kelompok 2 nanti Satrio undang teman-temannya untuk bergabung untuk mengerjakan tugasnya. Oke, Pak. Baik, kemudian Bapak akan kirimkan LKPD di grup mata pelajaran alat mesin pertanian. Baik, kita akan kenalkan dulu KD-nya apa yang kita pelajari hari ini, tujuan pembelajarannya apa, kemudian mode pembelajaran seperti apa. Kita akan mulai share di Google Meet ini. Baik, sudah jelas ya. Jadi hari ini kita belajar tentang mata pelajaran alat mesin pertanian, yaitu fungsi bagian-bagian alat dan mesin pertanian. Alat dan mesin pertanian ini ada KD pengetahuan dan KD keterampilan. KD pengetahuan yaitu pertama adalah memahami fungsi bagian-bagian alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, pemetaan lahan, penyimpanan, dan processing. Itu KD pengetahuannya. Sementara KD keterampilan yaitu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian alat mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, pemetaan lahan, dan penyimpanan, serta processing. Tujuan pembelajaran hari ini, kita ada dua tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi bagian hand traktor sesuai dengan fungsinya. Nanti bisa mengidentifikasi berdasarkan literatur atau modul yang Bapak kirimkan ke grup mata pelajaran alat mesin pertanian. Yang kedua, melalui kegiatan praktek, peserta didik mampu mengoperasikan hand traktor sesuai dengan fungsinya. Nah, ini kegiatan praktek, kita langsung melihat daripada hand traktor itu sendiri, kita identifikasi langsung dan kita coba untuk mengoperasikannya. Kemudian model pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning, membahas tentang permasalahan. Di sini walaupun kita belajar daring, bertatap maya, Bapak akan lakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap selama kegiatan ini Bapak akan pantau yang betul-betul serius dalam mengikuti kegiatan berdiskusi nanti. Dan juga pengetahuan, makanya setiap siswa nanti yang bertanya, Bapak akan catat namanya dan akan dimasukkan ke penilaian. Dan kemudian keterampilan, nanti kita langsung mengidentifikasi, langsung kita identifikasi hand traktor yang ada di bengkel.
Baik, kita masuk kepada kegiatan inti hari ini. Silakan siswa-siswi semua amati gambar ini. Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengamati gambar ini. Gambar 1, gambar 2. Sebelum Bapak izinkan untuk bertanya, dulu diamati dulu. Nah, jadi sekarang setelah kalian mengamati gambar, ada gambar 1 dan gambar 2. Apa yang kamu ketahui dari kedua gambar ini, gambar 1 dan gambar 2? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, setelah saya mengamati dua gambar tersebut, pada gambar 1 adalah gambar hand traktor dan pada gambar 2 adalah gambar traktor. Terima kasih. Terima kasih Satrio, cukup pintar, mungkin sudah membaca literatur, gambar 1 hand traktor dan gambar 2 traktor. Silakan, ada yang menanggapi atau yang bertanya pada siswa-siswi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aprianto. Silakan. Baiklah, saya akan bertanya, apa perbedaan antara traktor dengan hand traktor? Silakan, ada Aprianto yang bertanya, apa perbedaan hand traktor dan traktor? Siapa yang bisa? Oke, Pi Mulyani Pengabean, silakan menanggapi dari pertanyaan Aprianto. Kalau diperhatikan dari gambar hand traktor rodanya 2 dan traktor rodanya 4, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kalau kita lihat dari gambar memang sangat berbeda sekali. Ada gambar traktor itu gambarnya rodanya 4 dan Epi Mulyani Pengabean mengatakan hand traktor itu rodanya 2. Jadi cukup benar sekali hari ini kita belajar tentang pengidentifikasi hand traktor. Jadi perbedaan hand traktor dan traktor itu cukup jauh berbeda sekali. Kalau hand traktor, kalau kita perhatikan waktu mengoperasikan, operatornya itu berjalan di tanah, sementara kalau traktor yaitu kita naik seperti naik mobil begitu. Jadi kalau kita perhatikan dari situ, kita bisa lihat perbedaan banyak sekali dari komponen-komponennya. Mungkin di komponen hand traktor itu sedikit sekali, kalau traktor itu cukup banyak sekali. Jadi cukup bagus sekali menjelaskan tentang rodanya, mulai sudah mengetahui tentang apa yang harus kita identifikasi. Nanti kita akan belajar mengidentifikasi hand traktor mulai dari komponennya dan tujuannya. Untuk itu, hari ini Bapak sudah kirimkan LKPD-nya itu di grup mata pelajaran alat mesin pertanian dan juga modul sudah Bapak kirimkan di sana. Tinggal dipelajari, diidentifikasi bagian dan fungsinya. Nanti hasil diskusi ini nanti dalam kelompok ini dan kita nanti akan langsung juga mengidentifikasi secara langsung nantinya. Silakan dikerjakan LKPD-nya, Bapak berikan waktu 20 menit. Silakan dikerjakan dan langsung berdiskusi di dalam grup WA yang sudah dibentuk. Tadi kelompok 1 Bapak mengatakan adalah Ardianto dan kelompok 2 Satrio. Nanti kelompok 1 Ardianto silakan dipresentasikan. Silakan dikerjakan. Siap. Baiklah, sebelum memulai pelajaran praktek hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung praktek. Kemarin kita identifikasi melewati teori dan literatur. Sekarang kita langsung ke alat mesin pertaniannya, itu salah satunya adalah hand traktor. Baik, kita langsung saja mengidentifikasi. Silakan anak-anak langsung menuju ke traktornya. Ya baik, kita mulai mengidentifikasi bagiannya. Sebelum kita mengoperasikan, terlebih dahulu kita harus mengenal bagian-bagiannya daripada hand traktor. Tujuannya adalah supaya jangan terjadi kecelakaan kerja, baik itu dalam operatornya sendiri maupun terhadap mesinnya. Karena apabila kita tidak mengidentifikasi terlebih dahulu, maka kita tidak akan bisa mengoperasikan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Baik, yang pertama adalah ini adalah tangki bahan bakar
bahan bakar ini adalah bahan bakar solar. Kemudian yang kedua adalah ini tangki radiator. Tangki radiator ini adalah fungsinya untuk mendinginkan suhu mesin, salah satunya. Kemudian ini ada power ankle. Power ankle ini adalah untuk menghidupkan hand traktornya, diputar ke arah jarum jam. Kemudian ini ada lagi tuas dekompresi. Ini adalah tuas untuk membuka katup atau plate buang dan plate masuk. Kemudian kalau ini ditarik, maka hand traktor bisa kita hidupkan, engkolnya akan ringan. Kopling kanan ini adalah tujuannya adalah ketika kita tekan ke sebelah kanan, maka roda yang sebelah kanan akan berhenti dan roda sebelah kiri akan bergerak. Maka secara otomatis hand traktor akan berbelok ke sebelah kanan. Sebaliknya, ini ada kopling kiri. Kopling kiri ini begitu kita tekan kopling kiri, yang sebelah kiri rodanya akan berhenti. Maka roda kanan akan bergerak sehingga hand traktornya akan berbelok ke sebelah kiri. Jadi ada kopling kiri dan kopling kanan. Kemudian ada kopling, ini kopling utama. Kopling utama ini adalah fungsinya untuk memutuskan hubungan putaran mesin dengan transmisi. Jadi begitu kita hand traktor setelah hidup, apabila kopling utama ini dilepaskan dalam posisi on, maka hand traktornya akan berjalan. Dan apabila ditarik ke posisi off, maka hand traktornya akan berhenti. Jadi itu fungsinya kopling utama. Kemudian kita masuk ke tuas bagian transmisi L, R, dan kopling ini dilepaskan, maka hand traktornya akan mundur ke belakang. Kemudian apabila di posisi tuasnya ditaruh di posisi 1, maka hand traktornya akan bergerak ke depan 1, 2, dan 3. Biasanya dipakai yang posisi 1 ini adalah untuk membajak. Dan yang kedua, ketika ini ada biasanya menarik trailer atau gerobak di belakangnya. Kemudian ada tuas rotary speed. Ini adalah untuk mengatur laju dan lambatnya putaran bajak rotari. Kalau ditempatkan di posisi L, maka putarannya akan lambat. Dan apabila ditaruh ke posisi N, maka bajak rotarinya atau pisau rotarinya akan berhenti. Dan apabila ditaruh di posisi A, maka putaran bajak rotarinya makin cepat. Begitu. Jadi ada putaran lambat dan putaran cepat. Kemudian ini ada tuas gas. Tuas gas ini adalah fungsinya untuk mengatur kecepatan putaran mesin. Jadi apabila tuasnya dinaikkan, maka putaran mesinnya akan lebih cepat. Bila diturunkan tuasnya, maka putaran mesin akan menjadi lambat. Kemudian ini ada kibel. Kibel yang kita kenal. Ini adalah menghubungkan antara putaran mesin dengan transmisi. Dengan ada ini, maka hand traktornya akan bisa melakukan berjalan ke depan dan ke belakang dan juga membajak karena dihubungkan motornya dengan transmisi. Kemudian ini ada tempat pembuangan bakaran dari hasil pembakaran jiwa mesin, namanya knalpot. Kemudian ada saringan udara. Selanjutnya di sini ada filter solar, adalah untuk menyaring bahan bakar solarnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, boleh. Jelaskan kembali pengertian fungsi dari kopling, Pak. Pertanyaan yang cukup bagus sekali. Kopling utama ini adalah kopling yang sama dengan sepeda motor kalian. Kalau kita lepaskan maka akan berjalan. Kalau ditekan akan berhenti. Hampir sama prinsip kerjanya. Yaitu fungsinya adalah untuk memutus hubungan putaran mesin dengan transmisi. Jadi begitu kita lepas, ini posisinya
mesin dengan transmisi tidak berhubungan. Setelah kita lepas dalam posisi on, maka hand traktornya akan berjalan. Apabila kita tarik ke posisi off, maka akan terputus dan hand traktornya akan berhenti. Ada lagi yang lain sebelum nanti kita lanjut diskusi? Pak, saya ingin bertanya. Ini tadi namanya apa, Pak? Ulangi lagi sekali lagi. Oke, terima kasih. Karena ini ada dua nih tuasnya. Ya. Pertama adalah tuas untuk transmisi maju dan mundur. Kemudian yang ditanya ini ya, Ya. ini adalah tuas rotary speed. Ini posisinya kalau bila ditaruh ke L, maka putaran baja rotarinya, putaran pisau itu menjadi lambat. Apabila ditaruh ke posisi N, maka baja rotarinya atau pisaunya akan berhenti netral. Dan apabila ditaruh ke posisi H, ketika kita melakukan pembajakan, maka pisaunya akan berlebih cepat gitu. Jadi ada posisi H itu cepat, N itu netral, berhenti, L itu lebih slow, lambat. Paham? Dicatat aja. Pak, saya mau tanya, Pak. Gimana cara membelok-belokkan hand traktor nih, Pak? Baik, Bapak akan jelaskan pertanyaannya bagaimana cara membelok kiri dan kanan hand traktor. Cukup gampang sekali. Kalau kita mau berbelok ke sebelah kiri, maka kita akan tekan topeng sebelah kiri. Tadi sudah dijelaskan fungsinya adalah untuk memutuskan hubungan roda dengan transmisinya. Maka dia akan berhenti dan roda sebelah kanan akan bergerak ke sebelah kanan. Ini berbelok. Jadi ingat saja kalau kita mau belok kiri, tekan kirinya. Mau belok ke kanan, tekan kanannya. Kanan, ingat kanan, belok kanan, belok kiri. Kita coba untuk menghidupkan hand traktornya. Terlebih dahulu kita naikkan tuas gasnya paruh daripada gas. Kemudian engkolnya kita taruh di poros engkolnya. Kemudian ada tuas dekompresi. Ini adalah untuk membuka kasutnya sehingga kompresnya berkurang, sehingga memutar engkolnya lebih ringan. Sudah mengidentifikasi melewati literatur yang ada di modul, dan kemudian kita sudah melakukan identifikasi secara langsung. Nanti akan kita diskusikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita diskusi tadi dengan kelompoknya masing-masing, silakan kepada Ardianto untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan Ardianto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi saya. Tabel 1, nama komponen atau bagian dari hand traktor. Tabel 2, fungsi komponen atau bagian dari hand traktor. 1. Kopling kanan, digunakan untuk berbelok ke kanan. 2. Kopling kiri, digunakan untuk berbelok ke kiri. Stang kanan dan kiri untuk pegangan operator saat mengoperasikan hand traktor. Stang pembantu digunakan saat membajak untuk menambah beban supaya bajakan lebih dalam dan juga untuk mengangkat bajak. 5. Tuas gas digunakan untuk mengatur cepat dan lambat putaran mesin. 6. Kopling utama untuk memutus dan menyambungkan antara putaran mesin dan transmisi. 7. Tuas transmisi mengatur maju dan mundur jalannya hand traktor. Tuas transmisi
pada posisi hand tractor akan mundur dan apabila tuasa transmisi 1, 2, 3, hand tractor akan maju ke depan. 8. Tuas ped rotari mengatur putaran laju dan lambat pisau bajak rotari tuas pada posisi L. Pisau bajak rotari berputar lambat tuas pada posisi H. Pisau bajak rotari berputar lebih cepat. 9. Engkol bajak rotari mengatur dalam dan hasil bajakan. 10. Tangki bahan bakar, tempat bahan bakar solar. 11. Tangki radiator, tempat pengisian air, radiator pendingin mesin. 12. Poros engkol untuk menghidupkan hand tractor. 13. Tuas dokumentasi untuk membuka katup atau klip buang sehingga pada menghidupkan engkol jadi ringan. 14. Pisau bajak rotari digunakan untuk pengolahan tanah kedua setelah dibajak dengan menggunakan pisau bajak singkal. Itulah hasil diskusi saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ardianto sudah menjelaskan beberapa bagian hand tractor dan fungsinya. Terima kasih sekali lagi kepada Ardianto dan kerjasamanya dengan timnya, kelompoknya. Untuk itu kita buka sesi diskusi. Silakan dari kelompok 1 atau kelompok 2 mau bertanya atau menanggapi. Dewi Ramadanti, silakan Dewi Ramadanti. Oke, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, tindakan apa yang harus kita lakukan ketika hand traktor mau kita belokkan ke arah kiri? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Dwi Ramadayanti. Tadi sudah dijelaskan dari komponennya. Silakan, ada yang bisa menjelaskan bagaimana caranya atau tindakan kita kalau mau hand traktornya berbelok ke kiri? Silakan, siapa yang bisa menjawab atau menjelaskan? Risiana sudah melambaikan tangannya, silakan Risiana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tindakan yang harus kita lakukan apabila hand traktor mau kita belokkan ke arah kiri kita adalah kita harus menekan kopling sebelah kiri pada hand traktor sehingga roda sebelah kiri tidak bergerak sementara roda sebelah kanan bergerak secara otomatis. Hand traktor akan berbelok ke arah kiri kita. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dijelaskan sama Anissa, rasanya cukup jelas. Tadi dari hasil diskusi juga mengatakan apabila kita tekan kopling yang sebelah kiri, maka roda sebelah kiri itu tidak akan berputar, sehingga putaran mesin dengan transmisinya akan terputus roda yang sebelah kirinya, sehingga tidak berjalan. Otomatis kalau kita tekan sebelah kiri, yang sebelah kanan tidak ditekan, roda yang sebelah kanan akan bergerak. Jadi secara otomatis akan berputar ke sebelah kiri kita. Terima kasih, rasanya cukup jelas yang dijelaskan sama Risiana. Silakan ada lagi kelompok yang lain mau bertanya atau menanggapi dari penjelasan kelompok 1 tadi. Dewi Ramadanti nih, acung tangan ya. Siapa lagi yang bisa? Ada yang bertanya atau menanggapi? Silakan, Bagus. Siapa yang mau bertanya? Ya, Pak. Ya, Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal apa saja yang harus kita perhatikan sebelum hand traktor
kita hidupkan atau kita operasikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Hal apa saja yang harus kita perhatikan waktu mau menjalankan atau mengoperasikan hand traktor? Silakan dari kelompok lain untuk menanggapi. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hal yang harus kita perhatikan sebelum hand traktor dihidupkan dan dinyalakan yaitu pastikan hand traktor ditempatkan di posisi yang datar dan di tempat terbuka, cek bahan bakar, air pendingin atau radiator, cek tuas kendali pada hand traktor, pastikan berfungsi dengan baik dan juga cek setiap baut yang pada traktor pastikan dalam keadaan yang tidak longgar. Itulah hasil diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih Aprianto sudah menjelaskan cek bahan bakar, cek oli dan termasuk komponen-komponen lainnya. Silakan ada yang bertanya atau menanggapi dari Aprianto atau bertanya Rahmat Hidayat. Silakan Rahmat Hidayat, udah ngacungkan tangan nih. Ya, Rahmat Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya, tindakan apa yang diperhatikan supaya hand traktornya awet dan tidak rusak? Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Rahmat. Pertanyaannya yaitu apa atau tindakan apa yang harus kita lakukan supaya hand traktornya awet, masa usia ekonomisnya cukup panjang. Silakan, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Oke, Dwi Ramadanti, aktif nampaknya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dilakukan perawatan berkala pada penggantian oli mesin, oli transmisi yang selalu melakukan pengecekan pada air radiator dan komponen yang lainnya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Dewi Ramadanti. Hal apa saja yang perlu diperhatikan? Yaitu perawatan berkala sudah dijelaskan, cek oli, ganti oli, kemudian oli mesin, oli transmisi dan lain sebagainya. Ada lagi bertanya? Kalau tidak ada bertanya, kita minta tadi kelompok 2 untuk menyampaikan hasil kesimpulan diskusinya. Silakan, tadi ada kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Ya, baik Pak. Satrio ya, Satrio. Silakan Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil kesimpulan diskusi kami. 1. Sebelum hand traktor dioperasikan atau dijalankan, terlebih dahulu mengenal bagian hand traktor dan fungsinya. 2. Sebelum hand traktor dihidupkan, cek terlebih dahulu, cek bahan bakar, oli mesin, oli transmisi, air radiator, dan komponen lainnya. 3. Supaya hand traktor awet dan tidak rusak, lakukan perawatan berkala dengan mengganti oli mesin, oli transmisi, dan juga air radiator. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Cukup bagus PowerPoint-nya, singkat. Ditutup saja. Baik, tadi kita telah dengarkan kesimpulan daripada kelompok 2. Cukup adil hari ini kelompok 1 mempresentasikan dan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Jadi kelompok 1 tadi menyatakan hasil kesimpulan yang dibacakan oleh Satrio, yaitu mengenal bagian-bagiannya, mengenal bagian hand traktor dan fungsinya. Ini sangat penting sekali, karena kalau kita tidak mengenal bagian dan fungsinya, ini bisa mengakibatkan pertama, yaitu rusaknya pada hand traktor, pada unit hand traktor. Kalau kita tidak paham, terjadi kerusakan. Dan kemudian yang kedua, bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja terhadap operator yang melakukan pengolahan tanah di lapangan.
Bapak akan tambahkan itu. Kemudian sebelum hand traktor hidup dicek terlebih dahulu, cek bahan bakar tadi dikatakan, oli mesinnya, oli transmisi, radiator dan komponen lainnya. Itu. Jadi yang sangat penting sekali adalah yang memang betul oli mesin harus oli transmisi itu harus diganti secara berkala. Bapak akan tambahkan di sini oli mesin itu ada filternya. Filter oli mesin itu harus diganti 100 jam bekerja. Jadi apabila mesin baja itu bekerja selama 100 jam, filternya wajib kita ganti. Kemudian oli mesin, oli transmisi. Oli transmisi itu kita ganti apabila hand traktornya bekerja selama 600 jam. Kita akan ganti oli transmisi. Biasanya oli transmisi ini oli 90. Size-nya 90. Kalau oli mesin, olinya oli 40. Kemudian radiator harus kita cek. Karena kalau kekeringan radiator bisa mengakibatkan kerusakan pada mesin itu sendiri. Dan mengecek komponen lainnya. Jadi tadi harus ditambahkan, Satrio, kalau ganti oli mesin, kita harus ganti filter oli mesin. Kalau ada kemudian filternya, filter oli mesin, kemudian filter bahan bakar BBM solar, kemudian filter udara. Itu wajib kita ganti secara berkala. Selanjutnya, supaya traktor awet dan tidak rusak, lakukan perawatan berkala dengan mengganti oli mesin. Nah, ini sudah dijelaskan tadi, cukup jelas. Mengganti oli mesin, kemudian mengganti filter, kemudian dicek kalau alat hand traktor itu bekerja selama 25 jam, kemudian kita cek bautnya, fibelnya. Fibel itu adalah menghubungkan antar putar mesin dengan transmisi. Kalau dia kendor harus kita lakukan pengecekan dan setel ulang. Kalau rusak langsung dilakukan penggantian. Cukup bagus daripada kesimpulannya, Bapak cuma menambahkan saja. Baik, hari ini Bapak rasa cukup pertemuan hari ini. Bapak sudah kirim tugas hari ini tentang hand traktor di grup Mapel, alat mesin pertanian. Dan tugas ke depan Bapak akan kirim modul ke grup Mapel alat mesin pertanian, nanti bisa dipelajari. Jadi minggu depan kita belajar tentang mengidentifikasi traktor. Nah, sekarang kita mengidentifikasi hand traktor, besok lebih besar lagi unitnya, traktor yang rodanya 4. Terima kasih hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan, Bapak minta tadi Satrio mengawali kegiatan ini membacakan doa, dan Bapak minta kepada Ardianto menutup pembelajaran pada hari ini. Silakan Ardianto untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan Ardianto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pada kegiatan sore hari ini, marilah kita berdoa menyebut nama hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ardianto, terima kasih buat siswa-siswi semua. Mudah-mudahan di minggu yang depan kita akan bertemu dalam keadaan sehat dan kita lanjut lagi dengan pembelajaran Google Meet-nya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.